Materi kita pada pertemuan kali ini yaitu tentang hidrolisis garam. Ini udah ada judulnya di sini. Jadi sebelum masuk hidrolisis garam itu kalian harus tahu tuh dulu larutan. Larutan itu sekarang ada larutan yang bersifat asam, kemudian ada larutan yang sifatnya basa. Yang sifatnya asam contohnya HCl, yang larutan sifatnya basa contohnya NaOH. Ketika HCl dicampurkan dengan NaOH, maka pasti akan menghasilkan garam dan air, yaitu NaCl plus H2O. Apapun jenis larutannya, apapun jenis senyawanya, intinya larutan asam ditambah larutan basa, pasti dia akan menghasilkan garam dan air. Dan contohnya di sini tuh larutan asam itu ada HCl ditambah basanya itu NaOH, pasti akan menghasilkan garam dan air, NaCl dan H2O. Oke, jadi garam yang terbentuk akibat percampuran larutan asam dan larutan basa di sini ada beberapa sifatnya. Garam yang terbentuk itu bisa bersifat asam, pH-nya kurang dari 7, bisa juga dia bersifat basa, pH-nya itu lebih dari 7, dan bisa aja dia bisa bersifat netral, yaitu pH-nya sama dengan 7. Dari mana kita tahu dia itu larutan tersebut dia sifatnya asam, basa atau netral? Dari zat pembentuknya. Oke. Jadi setiap garam itu punya zat pembentuk. Nah, yang pertama di sini zat pembentuknya itu dari asam pembentuknya, ada basa pembentuknya, kemudian di sini ada garam yang terbentuk itu apa, kemudian sifat garam dan pH-nya. Misalnya kita ingin buat garam dari asam kuat, di sini contohnya H2SO4, nggak mesti HCl ya, bisa H2SO4. Kemudian direaksikan dengan basa kuat, contohnya NaOH. Di sini pasti akan menghasilkan garam K2SO4. Dari mana kita tahu K2SO4 ini garam? Nggak ada H sama OH. Oke, K di sini itu didapat dari basa kuat yaitu KOH-nya, kemudian SO4 di sini itu didapat dari asam kuat yaitu H2SO4-nya. Nah, sifat dari garam di sini yaitu sifatnya netral, yaitu pH-nya 7. Kenapa dia sifatnya netral? Karena garam dari asam kuat dan basa kuat yaitu, pasti garam yang terbentuk itu sifatnya netral. Intinya asam kuat, basa kuat, pasti garam yang terbentuk netral. Udah. Nah, kalau dia netral, pH-nya sama dengan 7. Selanjutnya, yang kedua, di sini ada garam dari asam kuat, contohnya HCl. Kemudian ada garam dari basa lemah, contohnya NH4OH. Nah, ketika HCl direaksikan dengan NH4OH atau dicampurkan dengan NH4OH, akan terbentuk garam yaitu NH4Cl. Nah, NH4Cl ini NH4-nya berasal dari basa lemah, kemudian Cl-nya berasal dari asam kuat, jadi garamnya itu NH4Cl. pH-nya yaitu dia termasuk sifatnya asam. Kenapa dia sifatnya asam? Nah, di sini karena dia terbentuk dari asam kuat dan basa lemah, pasti nanti sifat larutan itu akan yang lebih kuat yang menonjol. Karena di sini dia terbentuk dari asam kuat dan basa lemah, berarti yang kuatlah yang akan menang. Jadi sifat dari garam NH4Cl ini dia asam karena terbentuk dari asam kuat yaitu HCl dan basa lemah yaitu NH4OH. Kalau dia asam, pH-nya pasti 7. Kayak gitu. Ketiga, di sini ada garam yang terbentuk dari asam lemah yaitu HCN, kemudian basa kuat yaitu KUH. Nah, ketika HCN dicampurkan dengan KUH akan membentuk KCN. Oke. K ini berasal dari basa kuat KUH-nya, CN ini berasal dari asam lemah yaitu HCN-nya. Nah, sifat dari garam tersebut dia bersifat basa yaitu pH-nya kurang dari 7. Kenapa? Karena di sini tuh dia terbentuk dari basa kuat dan asam lemah. Yang kuat pasti menang dan yang menang akan menunjukkan sifatnya. Karena dia terbentuk dari basa kuat yaitu KUH, berarti sifatnya di sini tuh basa, pH-nya tuh lebih dari 7. Oke, yang keempat yaitu ada asam lemah.
yaitu garam yang terbentuk dari asam lemah. Contohnya asam lemahnya itu CH3COH, kemudian basa lemahnya itu NH4OH. Terbentuklah garam yaitu CH3COONH4. Nah, CH3COONH4 ini berasal dari CH3COO-nya dari asam lemah CH3COOH, kemudian NH4-nya berasal dari basa lemah yaitu NH4OH. Nah, sifatnya itu tergantung dari jumlah Ka ataupun Kb-nya. Jadi nggak bisa langsung ditentuin kalau yang lemah-lemah. Jadi tadi kita udah simpulkan. Nah, jenis garam itu ada 4. Yang pertama garam yang terbentuk dari asam kuat ditambah basa kuat. Sifatnya itu netral, pH-nya itu 7. Yang kedua garam yang terbentuk dari asam kuat plus basa lemah. Sifatnya itu asam, pH-nya itu kurang dari 7. Kemudian yang ketiga, garam yang terbentuk dari asam lemah ditambah basa kuat. Nah, sifatnya itu basa, pH-nya itu lebih dari 7. Nih. Kemudian yang terakhir yaitu garam yang terbentuk dari asam lemah ditambah dengan basa lemah. Nah, sifatnya itu tergantung dari Ka sama Kb-nya. Jadi sifat garam, baik dia sifatnya keasamannya ataupun kebasaan dari suatu garam itu dilihat dari yang pertama ditentukan oleh zat pembentuknya tadi. Nah, selain ditentukan oleh zat pembentuknya, sifat garam ini, sifat keasaman, kebasaan ataupun netral garam ini dilihat dari jumlah garam yang terurai oleh air. Oke, jadi sifat keasaman ataupun kebasaan dari suatu garam dilihat dari jumlah garam yang terurai oleh air. Nah, jumlah garam yang terurai oleh air ini dinamakan hidrolisis garam. Nah, jadi hidrolisis ini merupakan hidro ini dari menunjukkan airnya, lisis ini penguraian. Jadi hidrolisis garam merupakan penguraian garam oleh air sehingga menghasilkan H+ atau enggak OH-. Oke, jadi setiap reaksi hidrolisis garam itu pasti membutuhkan air, nggak mungkin nggak ada air. Intinya hidrolisis garam itu garam direaksikan dengan air, ditambah air. Itulah hidrolisis garam. Oke, baik. Jadi kita sekarang udah masuk ke materi hidrolisis garam. Tadi kita udah bahas sifat garam atau sifat keasaman atau kebasaan ataupun kenetralan dari suatu garam itu dapat ditentukan dari jumlah garam yang terurai. Nah, jadi sifat keasaman, kebasaan ataupun kenetralannya dilihat dari jumlah garam yang terurai oleh air. Nah, jumlah garam yang terurai oleh air ini dinamakan hidrolisis garam. Sehingga kesimpulannya hidrolisis garam itu merupakan penguraian garam oleh air sehingga menghasilkan ion H+ atau OH-. Itulah hidrolisis garam. Nah, selanjutnya manakah garam-garam yang mengalami hidrolisis atau enggak? Sekarang kita akan analisis. Nah, jadi tadi kita udah bahas garam itu, asal mula pembentukan garam itu ada 4. Ada yang pertama berasal dari asam kuat plus basa kuat. Contoh garamnya itu NaCl. Nah, NaCl ini terbentuk dari NaOH kemudian HCl sehingga terbentuk garam NaCl. NaCl ini garamnya ya. Nah, NaCl ini mengalami reaksi ionisasi yaitu Na plus Cl-. Ini reaksi ionisasi dari si NaCl. Selanjutnya reaksi hidrolisisnya itu seperti apa? Nah, reaksi hidrolisisnya tadi setelah kita buat reaksi ionisasinya yaitu Na plus Cl-. Nah, si kation Na, ingat kation itu yang bermuatan positif. Kation Na plus direaksikan dengan H2O, kemudian anion Cl- direaksikan dengan H2O. Itu reaksi hidrolisis. Setiap kation, anion atau ion yang bermuatan positif ataupun ion yang bermuatan negatif akan bereaksi dengan H2O. Itu reaksi hidrolisis. Nah,
Nah, ketika sekarang kita lihat NaCl tadi, garam NaCl terurai menjadi Na+ plus Cl-. Reaksi hidrolisisnya, Na+ ditambah H2O. Ternyata dia itu tidak terhidrolisis di dalam air, ion Na+. Kemudian Cl- juga tidak, ketika direaksikan dengan H2O tidak mengalami hidrolisis. Hal ini terjadi atau disebabkan karena Na ini berasal dari basa kuat yaitu NaOH. Kemudian Cl- ini berasal dari asam kuat yaitu HCl. Jadi ketika suatu garam berasal dari asam kuat ataupun basa kuat, dia tidak akan mengalami hidrolisis. Jadi garam yang berasal dari asam kuat ataupun basa kuat, contohnya NaCl, dia tidak terhidrolisis di dalam air. Oke, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, yaitu garam yang berasal dari asam lemah dicampurkan dengan basa kuat. Nah, contohnya di sini ada CH3COONa. Nah, CH3COONa ini berasal dari CH3COOH yang merupakan asam lemah. Kemudian NaOH yang merupakan basa kuat. Oke, jadi garam CH3COONa ini terbentuk dari basa kuat ditambah asam lemah. Sifat garamnya yaitu sifatnya basa karena dia terbentuk dari basa kuat. Nah, adapun reaksi ionisasi dari garam CH3COONa, nah terurai menjadi CH3COO- plus Na+. Nah, setelah kita buat reaksi ionisasinya, ion-ion inilah yang akan mengalami hidrolisis, reaksi hidrolisis selanjutnya. Jadi yang pertama, ion CH3COO-. Kalau dia ion muatannya negatif namanya anion. Direaksikan dengan H2O akan terbentuk CH3COOH plus OH-. Berarti dia itu mengalami hidrolisis kalau dia ada hasilnya. Nah, sekarang Na+, kation Na+ atau Na+ direaksikan dengan H2O, dia tidak terhidrolisis karena Na ini berasal dari NaOH yang merupakan basa kuat. Ingat, basa kuat itu tidak akan pernah terhidrolisis asam kuat ataupun basa kuat tidak akan pernah terhidrolisis. Yang terhidrolisis adalah yang asam lemah ataupun basa lemahnya. Sehingga reaksi hidrolisisnya kan tadi CH3CO- ditambah H2O akan menghasilkan CH3COOH plus OH-. Nah, dia ini mengalami hidrolisis karena CH3CO- ini berasal dari asam lemah gitu, CH3COOH. Sedangkan Na+ plus H2O ini dia tidak mengalami hidrolisis. Nah, karena Na+ ini dia berasal dari basa kuat. Nah, sehingga CH3COONa ini dia mengalami terhidrolisis sebagian atau parsial. Jadi hidrolisisnya parsial CH3COONa. Sehingga garam dari asam lemah ditambah basa kuat, contohnya CH3COONa itu dia mengalami hidrolisis sebagian. Oke. Selanjutnya yang ketiga yaitu garam dari asam kuat plus basa lemah, contohnya NH4Cl. Nah, NH4Cl ini terbentuk dari NH4OH yang merupakan basa lemah, kemudian HCl yang merupakan asam kuat. Reaksi ionisasi dari garam NH4Cl ini yaitu membentuk NH4 plus Cl-. Nah, selanjutnya reaksi hidrolisisnya, ion NH4 plus ini selalu akan direaksikan dengan H2O. Hidrolisis pasti butuh H2O. Jadi NH4 plus ini ditambah H2O akan menghasilkan NH3 plus H3O plus. Kemudian Cl- ini direaksikan dengan H2O, ternyata dia tidak terhidrolisis. Alasannya selalu sama, karena ion Cl- ini berasal dari asam kuat, yaitu HCl. Sehingga sehingga NH4Cl ini, garam NH4Cl ini dia terhidrolisis sebagian karena garam dari asam kuat plus basa lemah pasti akan terhidrolisis sebagian. Yang terakhir,
yaitu garam dari asam lemah plus basa lemah. Contoh garamnya CH3COONH4. Nah, CH3COONH4 ini terbentuk dari asam lemah yaitu CH3COOH dengan basa lemah yaitu NH4OH atau NH3 sama aja. Kemudian reaksi ionisasi dari garam CH3COONH4 yaitu di sini terurai menjadi CH3CO- plus NH4+, sehingga reaksi hidrolisisnya pertama ion CH3CO- ditambah H2O akan menghasilkan CH3COOH plus OH-, berarti terhidrolisis si CH3CO- ini, sedangkan NH4+ ditambah H2O akan menghasilkan NH3 plus H3O+, berarti dua-duanya terhidrolisis, sehingga garam dari asam lemah ditambah basa lemah itu pasti akan terhidrolisis sempurna. Jadi kita punya 3 option garam yang dapat terhidrolisis. Yang pertama garam dari asam lemah plus basa kuat. Contohnya CH3CONA. Dia merupakan garam dari asam lemah plus basa kuat. Dia terhidrolisisnya sebagian. Kemudian yang kedua garam dari asam kuat plus basa lemah. Contohnya garam NH4Cl. Nah, garam dari asam kuat plus basa lemah juga terhidrolisis sebagian. Nah, kemudian yang terakhir garam dari asam lemah plus basa lemah. Dia contohnya itu CH3COONH4. Nah, untuk garam dari asam lemah plus basa lemah, dia itu terhidrolisis secara sempurna karena dua-duanya lemah. Kalau salah satunya yang lemah, salah satunya kuat, pasti terhidrolisis sebagian. Dan kalau dua-duanya kuat, pasti dia garam itu tidak terhidrolisis. Oke, sampai sini ada pertanyaan. Kalau ada pertanyaan nanti di bawah aja, nanti japri aja. Oke, baik, selanjutnya sekarang kita masuk ke perhitungan pH si garam. Nah, jadi tadi kan kita udah identifikasi garam-garam yang dapat terhidrolisis itu garam yang berasal dari asam lemah plus basa kuat, kemudian yang kedua garam dari asam kuat plus basa lemah, kemudian yang ketiga garam dari asam lemah plus basa lemah. Nah, selanjutnya kita akan tentuin berapa sih pH-nya masing-masing. Kan misalnya yang pertama, garam yang dapat terhidrolisis itu garam yang dari asam lemah ditambah basa kuat. Otomatis sifat garam yang di sini tuh berarti dia sifatnya basa karena yang kuat selalu menang. Nah, berarti kalau dia basa, pH-nya itu kan lebih besar dari 7. Tapi berapa sih tepatnya pH-nya itu? Nah, sekarang kita akan hitung dari sini. Kemudian yang kedua garam dari asam kuat plus basa lemah. Nah, kalau dia dari asam kuat plus basa lemah pasti sifatnya menang yang kuat, yaitu asam, karena dia yang kuat di sini asam. Kalau dia asam berarti pH-nya itu kurang dari 7. Selanjutnya yang ketiga garam dari asam lemah plus basa lemah. Sifatnya ditentukan oleh Ka atau Kb-nya. Nah, sekarang yang pertama di sini yaitu garam dari asam lemah plus basa kuat. Nah, rumus untuk mencari pH-nya karena di sini garam dari asam lemah plus basa kuat, berarti kan yang menang yang kuat. Berarti dia di sini sifatnya basa. Kalau dia basa berarti banyakkan ion OH-nya. Jadi kita yang pertama itu harus cari konsentrasi ion OH- dulu. Rumusnya itu akar Kw per Ka dikali molaritas si garam. Atau enggak polaritas anionnya. Misalnya nah, keterangannya di sini itu Kw di sini menunjukkan tetapan ionisasi si air wajib nilainya itu 10 pangkat min 14. Kw itu wajib nilainya segitu. Kemudian Ka di sini menunjukkan tetapan ionisasi asam lemah, Kb menunjukkan tetapan ionisasi basa lemah. Kemudian M di sini menunjukkan molaritas garamnya berapa. Nah, di sini dibagi menjadi 2, molaritas garam dari kationnya atau garam anionnya. Untuk lebih jelasnya ntar kita lihat contoh soal ya. Guru mau jelasin yang kedua dulu. Di sini kan garamnya berasal dari asam kuat plus basa lemah. Berarti sifatnya menang yang kuat. Berarti sifatnya kan asam. Berarti kalau dia asam banyakkan konsentrasi H+-nya.
Berarti konsentrasi H+ sama dengan akar KW per KB kali molaritas garamnya yang dipakai molaritas kation. Bedakan tadi kalau OH- yang dipakai molaritas anion, kalau H+ yang dipakai molaritas garam kationnya. Sama aja keterangannya. Kemudian pH-nya sama yang kayak materi asam basa min loh konsentrasi H+. Kemudian yang terakhir yaitu garam dari basa lemah plus asam lemah plus basa lemah. Kalau dia untuk sifatnya asam, berarti kita akan mencari H+-nya. Rumusnya itu akar KW per KB kali Ka. Nggak butuh molaritas kalau dia yang lemah-lemah dua-duanya. Kemudian kalau dia sifatnya basa, berarti akar KW per Ka kali KB. Untuk lebih jelasnya kita masuk ke contoh soal. Oke, jadi sekarang kita masuk ke contoh soal ya. Di sini yang pertama bunyi soalnya hitunglah pH dari garam NH4Cl sebesar 0,4 molar jika diketahui Kb-nya si NH3 sama dengan 10 pangkat min 5. Nah, sekarang jawabnya yang pertama, cara kita harus tulis dulu diketahuinya apa. Di sini ada garam NH4Cl, molaritasnya itu sebesar 0,4 m. Jadi molaritas garam si NH4Cl itu sama dengan 0,4 m. Kita tulis. Kemudian yang diketahui kedua apa? Di sini ada Kb si NH3 sama dengan 10 pangkat min 5. Jadi kok bisa sih yang diketahui adalah Kb NH3 padahal senyawanya itu NH4Cl. Nah, jadi NH3 ini kan merupakan merupakan basa lemah. Dan NH3 ini sama juga artinya dengan NH4OH. Nah, jadi NH4 ini sendiri sama aja dengan NH3 gitu. Selanjutnya yang ditanya sekarang apa? Yang ditanya adalah pH-nya. Oke. Nah, sekarang untuk menjawab soal ini kita harus tahu rumus yang mana yang kita pakai. Apakah rumus H+ atau rumus konsentrasi OH-. Jika yang diketahui di sini Kb di soal, berarti yang rumus yang dipakai adalah konsentrasi H+-nya. Sedangkan jika kalau di soal yang diketahui adalah Ka, berarti rumus yang dipakai adalah konsentrasi OH-nya. Kebalik aja. Oke. Berarti rumus konsentrasi rumus konsentrasi H+-nya sama dengan akar KW per KB dikali M garam. Kalau dia di sini dicari konsentrasi H+, berarti molaritas garam yang dipakai adalah molaritas dari si kationnya. Maksudnya kation itu yang mana? Oke, nah sebelum kita masukin angka-angkanya ke dalam rumus ini, garam yang tadi itu kita harus uraiin dulu. Kan tadi di sana garamnya si NH4Cl. Nah, garam si NH4Cl ini kita harus uraikan menjadi NH4 plus Cl min. Nah, tadi berapa sih molaritas garam NH4Cl itu di sini sebesar 0,4. Karena koefisiennya si NH4Cl ini 1, NH4 plus juga 1, kemudian Cl min juga 1, berarti molaritas si NH4 plus itu sebesar 0,4 juga, Cl min juga 0,4. Yang mana yang dipakai? Yang ini. Yang ditanya adalah kation. Kation itu yang bermuatan positif. Jadi kenapa sih nggak pakai garamnya langsung? Jadi kalau molaritas garamnya, koefisien garam ini sama ketika setelah diuraikan sama kation sama anionnya, yang kalian pakai boleh langsung masukin molaritasnya, tapi takutnya koefisien yang ada di kation dan anion itu berbeda sama koefisien yang ada di garamnya. Jadi kalian harus uraikan dulu sebelum kalian pakai molaritas yang ada. Jadi kan kationnya di sini NH4+. Nah, NH4+ itu kan karena dia muatan positif jadi kation. Jadi yang dimasukin di dalam rumus ini yang si 0,4 ini. Tapi kebetulan dia sama molaritas garam sama molaritas garam yang kationnya. Sekarang kita masukin KW-nya selalu 10 pangkat min 14 itu udah ketentuan, gak boleh berubah. Dibagi KB-nya yaitu 10 pangkat min 5
dikali garam, molaritas garam yang kationnya. Kan garamnya NH4Cl, tapi garam kationnya itu kan NH4+. Jadi molaritasnya kebetulan koefisiennya sama, yaitu 0,4. Sehingga kan di sini bisa Bu Guru bisa taruh aja kan 10 pangkat min 14 kali 4 kali 10 pangkat min 1 sama aja artinya 10 pangkat min 5. Jadi ini itu 4 kali 10 pangkat min 14 kali 10 pangkat min 1 kan totalnya pangkatnya dijumlahin. Jadinya 10 pangkat min 15. Nah, 10 pangkat min 15 dibagi 10 pangkat min 5 ini dicoret, ini coret, ini coret, sisanya di sini 10 pangkat min 10. Jadi aja 10 pangkat min 10. Ketika dikeluarin jadinya akar 4 itu kan 2. Akar 10 pangkat min 10 itu 2 kali 10 pangkat min 5. Sehingga ini kan baru konsentrasi H plusnya. Sehingga pH-nya yaitu min loh 2 kali 10 pangkat min 5 sama artinya dengan 5 min loh 2 sampai sini. Oke, baik, contoh soal yang kedua di sini itu kita tuh diminta hitunglah pH dari KCN 1 molar jika diketahui Ka HCN sebesar 10 pangkat min 6. Oke, untuk menjawab soal selalu yang pertama yang kita lakukan adalah tulis diketahui. Apa aja yang diketahui di sini? Di sini diketahui tadi ada molaritas KCN sebesar 1M. Jadi garamnya di sini merupakan KCN. Molaritasnya sebesar 1 molaritas, 1 molar. Kemudian diketahui Ka-nya di sini KaCHCN sebesar 10 pangkat min 6. Nah, ingat selanjutnya yang ditanya adalah pH-nya berapa. Oke, karena di sini yang diketahui, ingat kalau yang di soal yang diketahui Ka, berarti rumus yang kita pakai adalah rumus si OH-, kebalikannya. Nah, Ka ini kan dia asam, berarti rumus yang kita kebalikannya, berarti yang kita pakai rumusnya itu konsentrasi OH-nya dulu yang kita cari. Berarti jawab di sini ketentuan rumusnya karena dia yang kita Ka, berarti rumusnya dipakai adalah konsentrasi OH- sama dengan akar KW per Ka dikali M garam. Ingat garamnya di situ ada, garamnya kan di sini ada KCN. KCN ini akan terurai menjadi K+ plus CN-. Molaritas garam si KCN ini 1M. Karena koefisien KCN, koefisien ion K plusnya 1 juga, kemudian CN-nya 1 juga, berarti molaritasnya juga sama tiga-tiganya. Molaritasnya mana yang dipakai? Molaritas si anion, yaitu CN-nya. Nah, sekarang tinggal dimasukin aja akar. KW-nya itu tetap 10 pangkat min 14. Dibagi Ka-nya itu tadi 10 pangkat min 6. Dikali molaritas garam itu 1. Di sini sama dengan akar 10 pangkat min 14 kurangi 10 pangkat min 6 yaitu 10 pangkat min 8. Kemudian akar 10 pangkat min 8 itu sama dengan 10 pangkat min 4. Ini sih baru konsentrasi OH-nya. Nah, kemudian ingat kita nggak bisa langsung nyari pH, pOH dulu. Jadi pOH-nya sama dengan min loh konsentrasi OH-. Jadinya min loh konsentrasi OH- itu 10 pangkat min 4. Jadinya pOH-nya itu sama dengan 4 ya. Ini baru pOH. Nah, pH yang ditanya adalah pH. Jadi pH-nya sama dengan 14 min pOH sama dengan 14 min 4 sama dengan 10. Jadi pH yang ditemukan adalah 10. Nah, sampai sini kalau ada pertanyaan kalian langsung tanya aja.